Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Salam brotherhood. Kembali di Salam Archery setia. Boys Channel yang Salam. biasa kita buat Anu-anuan. anu-anuan, review busur, aero dan segala macam. Biasanya Bang Ande sih yang ngomong. Nah kali ini Bang Ande duduk, saya ngomong nih. Ya, Tapi ntar dia enak ngomong ngomong. juga, ya kan? Kita hari ini ngumpul-ngumpul nih bareng-bareng teman-teman Brotherhood Bekasi. Ya, sambil nunggu cendol. Sambil nunggu cendol, kita mau ngomongin Cincau. ngobrol-ngobrol masalah seputar panahan horsebow. Dari latihan, dari tujuan memanah, dari ikut lomba, tujuan lomba apa. Kemudian kita mau ngobrolin masalah busur, Poligami. poligami. Enggak. Wow. Kemudian kita mau ngomongin masalah Mancing aja, mancing keributan. macam-macam lomba, kayak lomba target, lomba menzil, macam-macam deh pokoknya deh. Mungkin langsung aja biar nggak lama-lama ntar saya diomelin sama yang lain kalau lama-lama ngomong. Iya. Oh. Udah, jadi mau ngomong apa? Gimana kalau kita ngomongin masalah lomba dulu sekarang? Ya udah. Ada siapa yang mau ngomong nih? Ambil ngopi ya. Iya, Maksud terserah, gue terserah lu. tujuan lomba itu Nah, gimana bang? Bang. makanya itu. Kalau pola pikirnya tuh yang harus dirubah dulu. Kalau tuh lihat kurang ajar kan dipantatin. Coba lo bayangin. Lo udah keluar duit banyak buat beli busur, buat beli arrow, buat beli macam-macam tuh quiver apa peralatan tuh mahal-mahal. Terus lo lomba. Hadiahnya berapa sih gope? Ya kan? 1.000 paling mahal. Gue sempet sih 3.000 ya kan? Emang lumayan cuman emang sepadan sama apa yang lo udah kerjain, lo lakuin waktu lo, barang-barang lo jauh bro. Jadi kalau lo pola pikir lo datang lomba cuma untuk menang, lo udah kalah. Itu makanya gue bilang begitu. Meronya juga udah mahal ya bang? Buset deh. Kalau busur mahal, aero mahal, bukannya itu pengaruh buat kejagoan saya, Bang? Enggak juga. Oh gitu, Bang. Enggak. Berarti kuncinya nganggur ya bang? Kuncinya nganggur. Keleno. Kuncinya nganggur. Keleno Jangan siapa? kerja. Jadi kayaknya gini nih, kalau musim-musim WFH ini ya kan, ini kayaknya banyak yang jago-jago berarti nih bang ya? Oh banyak yang jago. Iya. Gue nganggur bang tetep. Tetap aja. Gue nganggur. Main 10 meter. Orang di rumah. Tapi tadi kan Abang bilang nih, aero lu mahal, busur lu mahal, percuma gitu kan. Iya. Tapi kan kalau saya yang awam nih mikirnya ya, semakin mahal aeronya, semakin mahal busurnya, itu membantu akurasi. Nah. Itu gimana tuh, Bang? Itu lagi yang salah. Nih, ini sih omongan gue ya. Kalau yang lain gak setuju lo Subjektif ngomong aja dong, sama gue. biasa ada subjektif. Iya. Segala review gue itu sifatnya subjektif. Oke. Jadi ya lo harus bisa Mahal terima, itu. bisa juga Tagline. enggak. Tagline. Betul. Jadi, apa tadi ngomongin apa? Busur mahal. Busur mahal. Nah, Primitif. ini nih. Primitif. Ya, nih Mandra. satu contoh nih ya. Lo beli nih, gua kemarin beli gakgung, ya, disombong. Ya, Beli mas apa dong? Tanya dong. Yang jual dia kalau mau beli busur gituan, ya, fake segala ke Iya. Pak RT bisa, ya. Pestol juga Pestol juga bisa. Pestol juga ya. ada pestol. Nah, Isinya gundu. lo beli gakgung, harganya di atas 10. Gua nggak nyebut angka. Iya. Karena tepat nih. lain-lain harga beda-beda, bisa beda-beda tergantung dolar, tergantung distributor, tergantung ya. Harga beda-beda intinya. Cuman lo udah beli harga segitu. Emang lo pikir terus lo nembak langsung akurat? Terus lo langsung jadi jago? Iya enggak. Lo nyetring aja susah. Rame-rame. ya, Bang? Rame-rame nyetring aja susah. Nah, itu kayak dulu gue pernah bilang. Semakin lo beli barang mahal bukan berarti lo semakin jadinya jago, bukan. Kayak lo beli kamera digital pocket yang langsung jepret sama kamera profesional, lo harus beli lensa dulu, lo harus pasang recorder dulu supaya audionya bagus. Boro-boro tuh ada flash tuh kalau kamera mahal, ibarat kayak gitu. Tapi kalau kamera pocket langsung jepret, lo mau nyari yang paling gampang, paling enak, ya kan, langsung tembak, lo beli aja fiberglass, kelar, langsung tembak. Tahan banting, tahan pukul. Lo buat ngegampar temen lo juga bisa. Lagi lomba ya kan lo tepak juga bisa, menang lo. Abang kok bisa gitu bang? Kuncinya apa sih bang? Nganggur. Kuncinya nganggur. Sekali lagi saya kasih Oke, tahu. Bang. Jadi Gue mau nambahin sedikit ya. Iya. Mungkin kita kalau Sorry ya, gua ngotot kalau beli belum ngopi. busur atau beli aero yang bagus, Ini kopi mahal lo, Bang. udah pasti ada harga ada barang kan. Oh jelas. Mungkin secara kurang lebihnya
itu memberi kontribusi, iya. Banget. Tapi balik lagi yang kayak Bang Ade bilang, jam terbang, latihan, pengalaman itu SPG-nya jelek banget. Ya. itu pengaruh gitu. Jadi lo jangan berharap lo bakal jadi jago ketika jam terbang lo ya rendah, gimana kan susah. Lo beli aero mahal atau lo beli busur mahal. Benar kata Bang Ade, lo nggak bisa langsung jago. Jam terbang, jam latihan, pengalaman, konsistensi, nah itu Ya, betul. inkonsistensi. Oke, Bang. Konsistensi. Betul. Kemudian balik lagi nih. Sambil. Tadi kan, wah lu tujuan lu menang, lu udah kalah. Nah sebenarnya yang baik, yang benar itu tujuan kita lomba itu seperti apa sih? Apa sih tujuan yang lomba tuh yang sebenarnya yang hakikinya apa itu? Silaturahim sih nomor 1. Oh, gitu. Podium nomor 17. Gitu. Iya. Oh. Kalau gue nambahin sih karena gini, kadang kita tuh kalau kita senang ya, kalau kita mencintai ya kan, mencintai Dia kan. ngomong kita makan cendol. Nah, ini pakai ini cincau. Kayak kebanyakan. Cincau. Cincau. Kan jadi lupa kan mau ngomong Ayo apa kan? apa tuh? Pakai nastar. Yuna ngomong. Jadi kalau Yuna ngomong. Oh, ini pakai kalau kita Woi, ada mencintai lagi ngomong, dengerin. Nah, ngomong nangis dah. Ya. Iya. mencintai alpukat. Ya beginilah kelakuannya brotherhood. Jadi kalau belum gini Kalau kita udah mencintai olahraga panahan ini gitu kan, silaturahmi kita tuh waduh kencang banget deh. Insya Allah. Jadi kita dibalutnya tuh dengan rasa silaturahminya itu. Jadi keinginan kita untuk ketemu, nge-shoot satu line, shooting line, udah kekangenan itu akhirnya kumpul jadi satu. Bonusnya itu ya itu. Ya kalau kita juara ya kita bonusnya. Cinta sama sunnah Nabi kita. Masya Itu Allah. intinya. Gimana coba kita nggak greget? Wah, pokoknya itu. Iya. Kita salaman sama temen aja ya, kita ketemu sama saudara kita di tempat lomba itu kita udah pahala ya. Senyum ya kan, ngobrol-ngobrol nanya kabar. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita memancing orang untuk menyebut alhamdulillah aja kita udah dapat pahala ya kan, Masya Allah. Jadi memang kesimpulannya lomba itu lebih utama kita silaturahim ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah juara yaitu nomor berapa tadi? Nomor 17. Nomor 17. Ada lagi, Pak. Apa lagi? Silaturahmi sama dagang. Kalau buat orang-orang atau teman-teman yang emang dia dari rumah orientasinya udah buat menang gitu, jadi winner. Kalau gue punya pandangan gini, kita juga jangan ketipu jarak. Maksudnya ketipu jarak itu, wah jaraknya deket nih cuma 30 meter, kita ngeremehin gitu. Ternyata kita gagal situ. Iya, yang lain jago juga. Ya, terus oh jaraknya jauh 70, kitanya udah ngedon. Jadi sebenarnya juga balik lagi ke mindset kita. Kalau emang lo tujuannya untuk menang ya lo harus benar gitu. Tapi buat orang-orang yang emang tujuannya silaturahim, menang tuh urusan belakangan ya itu lebih baik. Nah, gue tambahin satu lagi. Ini yang gue rasain paling penting. Apa tuh? Bukan paling penting sih, yang lumayan penting, agak penting. Ya silaturahmi berujung networking. Ya, betul. Yap. Itu. Kenapa gue bilang networking? Kalau silaturahmi kan lu cuma ketemu di tempat selesai. Tapi kalau networking, contoh aja ya, kayak gue punya temen di Lampung ya kan, yang tiba-tiba, "Dek, ada di sini gitu. Lu mau nggak?" "Oh, boleh. Nah, berapa nih? Murah segini. Nah, lu dapet sesuatu tuh di situ. Karena networking. Terus ntar ada teman lagi. Ini orangnya bisa percaya kayak gini. Wes, ini mah teman gue main panahan. Dari mulai dia rumahnya sampai dia jeblok-jeblok di got juga gue tahu. Jadi ya insya Allah lah kalau dia macem-macem sampai teman-teman yang lainnya juga gue kenal. Itu networking. Dari dia, ntar tiba-tiba dia, gue udah kenalan nih ini nyambung ke sini. Ntar dari sini nyambung ke sini. Lu kemana aja lu jalan akhirnya, tuh gue lagi pengen ke Tasik nih. Ada Kang JK ya kan, ada Kang John, mampir ke Kang John. Mampir bro, sini makan dulu nih mie ayam enak. Nah, networking lagi. Bang, gue lagi mau butuh ini nih Honda CB 100. Lo ada kenalan gak? Ada temen gue sini gini tau tuh dapet barang. Kan ada Itu bandar jengkol contoh. enggak? Sana di 3 ton gitu kan. Iya, kok gue nih hari lagi susah nyari kadal yang jenggotan, ya kan? Terus tiba-tiba
Oh, ada temen lo di Banten ya kan? Atau ya Pak RT, ini kan? Kita tuh emang dia maklar reptil. Lo bisa tanya-tanya sama dia. Musang, kalau musang juga musang. Bangke pada Rubah yang pakai topi miring. Poin 3. Jadi bisa ditarik kesimpulan nggak nih dari tema kita yang pertama nih tadi nih, masa lomba itu? Kesimpulannya apa nih? Tujuannya, kemudian hasil yang didapat itu bisa nggak disimpulkan gitu? Susah sih gue Susah ya? nyimpulin dulu aja deh. Kalau saya gini, Nah, ini ada Pak RT. kalau saya gini, Ya, agak saya pintar, ya. ngikutin semua olahraga dari mulai olahraga murahan atau yang kecil sampai olahraga yang besar yang dibilang orang kaya atau yang namanya golf atau apapun lah. Mau olahraga murahan yang gimana, Bang? Yang nggak ngerti dah, Gaple, ya. gaple ya kan, pakai duit, jangan. Push up nggak bayar. Nah, Sensor. itu sensor. Apa namanya tadi? Memang itu. Olahraga. Olahraga. Dan saya ikut komunitas apapun. Dan anehnya, qadarullah tuh, yang namanya komunitas panahan, masya Allah, terharu. Nganu ya, nganu. Sangat nganu banget, maksudnya udah kayak saudara banget. Jadi benar kata Bang Ande tadi bilang, nikmatnya bukan semata-mata nyari podium, pengen juga sih, cuman Pasti. tapi ya nggak berat ke situ. Iya. Notabene ketemu saudara itu rasanya, apalagi sekarang nih udah kita ngelewatin pandemik udah 3 bulan. Biasanya tiap bulan ada perlombaan di mana aja, sekarang udah nggak ada. Tiap minggu. Jadi intinya panahan itu cuman ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah. ukhuwah Islamiyah. Islam harus makin jaya, Islam makin kuat di masa jahiliyah ini. Berat tuh. Tumben lu berat. Gila, lu timbang aja apa timbang? Oh, itu benar. Oke, Itu pesan. itu ada kesimpulan dari Pak RT Firmansyah Sabri. Cuma sebelum kita lanjut, saya mau pakai ini dulu nih. Nah, ya kan? Sponsor. Ini salah satu produk dari Boys nih. Ada otaknya nyampe ke sini. Iya, Marketingnya. Keren kan? Pasti banyak yang pengen nih. Kalau pengen topi ini nih kaosnya juga ada. Kita punya banyak merchandise dari Boys ya kan? Ini juga nih. Ini Gantungan. yang biasa dipakai Anda tuh kalau lagi apa namanya review kan. Jadi keren kan, busur gitu kan. Gantungan handphone. Gantungan bukan ya? apa gantungan busur. Oh, gantungan. Oke. Dan ini ada kaosnya juga nih ya. Nanti silakan hubungin Bang Bowo. Di sini ada nggak nih tulisannya? Kalau nggak ada ya udah. Ya udah. Tanya aja Bang Ande. Ya cari sendiri. Cari sendiri. Usaha dikit ngapa? Pokoknya enak aja. Salah. Oke. Jangan, Bang. Bayar dulu. Lanjut ya, kita mau ngomongin yang lain lagi. Tadi ada hubungannya sih sama omongan yang pertama tadi, masalah kan tadi saya sebutkan juga alat-alat mahal itu pengaruh nggak gitu kan? Nah, sekarang saya mau nanya-nanya masalah aero nih. Sekarang nih banyak nih macam-macam aero. Kalau dulu waktu saya pertama kali main panahan tuh cuma ada 2, ramin sama petung. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang tuh macam-macam tuh Bang. Ada Douglas Spear, ada Spruce, ada macam-macam deh. Itu kalau cheddar, POC gitu kan. Nah, tolong dong dijelasin buat saya nih. Itu yang abang-abang tahu nih, macam-macam kayu dan keistimewaannya masing-masing. Sampai kok ada yang harganya kok mahal banget gitu. Tahu? Gimana? Nah, yang ngomong ini aja nih. Si Bebe, aneh. Belcok sama Sebenarnya sih kalau untuk aero kita lebih ke ikhtiar masing-masing. Karena jika busur lo udah mahal tapi lo pakai aero yang murah, itu sayang. Ntar ketika busur lo pecah, lo nyalahin aeronya jelek. Tapi lo sendiri nggak sayang busur lo dengan memakai aero yang asal-asalan, beratnya nggak seragam. Sekarang ini kan udah banyak tipe-tipe aero seperti barrel military, ada candle, ada apa stride, taper, candle foam, iya, dan betul. tipe-tipe kayu juga banyak sekarang, udah makin macam-macam ya, kayak spruce, red spruce, Douglas fir, Sirka spruce. Dan untuk rekomendasi sih handphone paling enak sih masih di top 1-nya cheddar. Kenapa dia paling enak? Karena dia aero selain mahal, dia kayu yang mengalami 4 musim. Dia ada panas, ada salju, ada semi. 80-an 90-an ya. Makanya ketika kita punya aero cheddar itu jarang bengkok. Selain jarang bengkok, itu udah pasti aero kaku dan nikmat banget kalau buat dipakai busur laminasi. Cheddar. Oh ini cheddar Pak? Iya Pak. Di Bayi Bararo. Oh Bayi Bararo. Iya. Bang Yudis gimana Bang Yudis? Kalau dari gue sendiri sebenarnya
untuk kayu yang paling bagus memang benar POC. Dia kaku, ringan. Contohnya Wangi. kayak kemarin kan. Wangi. Iya, wangi aromatik cheddar tuh bonus aja. Aromatik. Kayak kemarin gue ngambil 22 gram. Gue coba cek spine-nya emang cukup bagus. Kaku lah gitu. Tapi pakai spruce juga yang bagus itu juga udah cukup. Tapi spruce-nya yang bagus ya. Yang dia bulatnya round, nggak sompel, nggak peang. Kalau masalah dia agak bengkok tuh relatif gitu. Cuma balik lagi, mungkin orang beranggapan aero yang bagus dengan spesifikasi sortir, udah cek span, kelurusan, berat, katakan udah seragam lah gitu. Tapi kok hasilnya nggak memuaskan gitu. Seperti yang pernah gua bilang waktu itu di salah satu grup di Facebook gitu. Itu sebenarnya kembali lagi ke kita sebagai archer. Ya ujung-ujungnya pasti jam terbang, latihan, terutama juga skill. Ya, main behind the gun. Nah, main behind the gun. Pinter juga lo kadang-kadang. Ya. Iya, iya. Tapi arrow yang bagus itu juga Pakai Glock berkontribusi 19. bang. Tapi tidak 100% Tidak gitu ya. 100%. Ya. Lebih besar ke si pemakainya. Betul. Oh, gitu. Sekalipun Hanya sebuah arrow- ikhtiar. ikhtiar, betul. Ikhtiar, ya, betul. Biar kata dibikin sama arrow maker yang udah senior, tapi kalau archernya Blowan. oh gitu. Ya sama aja gitu. Mendingan pakai yang biasa aja. Iya. Pakai cedar belum bisa mana tepat sasaran, kena tembok ya bang. Iya. Ya? Tapi ada sebagian katakan gini, kayak gue pernah ngalamin beberapa customer yang dia girohnya memang nambah. Oh, gue pakai arrow bagus nih gitu kan. Oh, bagus craftingannya, modelnya, bentuknya. Itu memang juga secara personal itu nambah giroh gitu. Jadi kita semangat untuk latihan. Memang secara harga ya lumayan. Tapi itu setimpal. Untuk jangka ke depan Oke. kita akan bisa ngelihat tuh, oh ternyata yang bagus nih begini. Pengaruh. Kita Jadi- bisa ngukur gitu. Jadi keistimewaan dari POC tadi kan kaku gitu ya. Itu kalau dibandingkan dengan kalau yang lokal-lokal nih biasanya jenisnya apa nih yang lokal-lokal nih? Ya paling ke spruce, red spruce itu udah lumayan lah. Sama Douglas Fir paling yang dari teman-teman yang suka serut manual. Oh gitu. Nah, serut manual nih ya kan. Kalau serut manual kan dari kayu kotak tuh Ya. diserut gitu kan. Tuh, saya ada pernah lihat tuh yang bentuknya kayak rudal ya. Oh iya, Kecil, barrel. besar, kecil lagi. Itu apa sih? Kemudian kenapa dibuat seperti itu gitu? Fungsinya maksudnya. Iya, fungsinya apa sih? Ya bang. Contoh. Temper. Nah, ini nih. Contoh. Aero rudal. Aero rudal. Ini namanya aero menzil. Nah, Kalau mau ngomongin menzil kita langsung ke Bang Yuno aja ya. Karena kan Yuno. yang udah megang rekor tembakan terjauh emang ini yang bikin ini. Berapa? 380 meter ya? Yuno ini Oh, set nyambung Yuno. 300 rekayasa. berapa ya? 333 hampir. Bang Yuno gimana Bang Yuno pengalaman ini yang sering juara di Iya. flight shooting nih? Flight shootingnya. Pengalaman aja, sharing pengalaman sih. Pertama mulai main di Aero Magic sebenarnya baru ya, masih baru juga sih 2019 pertama kali ikut event itu di Temboro. Waktu itu masih pakai busur biasa yang laminated. Aeronya juga aero yang biasa. Nah, di situ lihat nih yang juaranya siapa. Oh, ada yang juara, ternyata yang juaranya itu juga Aero Maker Menzil. Mas Effendi dari ya. Aromio Iya, ya kan? Aromio. Lah saya banyak tanya-tanya di situ, ngobrol-ngobrol dan kebetulan juga beliau bawa stok Aero. Ada berapa 10 apa 9 gitu. Ngobrol-ngobrol, saya coba tertarik untuk mendalami itu, berikhtiar lah ya, ikhtiar ya. Coba nanti kalaupun ada ikut Aero apa namanya kejuaraan menzil, saya udah prepare nih gitu kan. Akhirnya saya beli, saya pilih itu dari beberapa Aero, saya pilih bahannya, mulai dari bahannya, terus dari spine-nya juga, terus dari ruasnya, karena memang unik juga sih Aero buatan Kang Effendi itu. Iya. Dan dia emang jual. Jadi buat yang belum tahu, Effendi itu Aromio ya. Aromio itu produknya emang dia salah satunya selain ngejual busur, dia jualin anak panah menzil dan harga itu beragam. Harga itu dimulai dari harga paling jauh paling mahal. Jadi dia ngetes tuh.
tadi tembakin dulu tuh di laut, terus ya kan, wih ternyata udah berapa kali shot, emang itu tembakannya jauh, itu dijual harganya mahal, bisa sampai 250.000 satu arrow ya. Ntar begitu dicek yang lain-lain dia data ya kan, ntar dapat yang paling terendah, misalnya ini cuma nyampe 200-an meter, dia jual harganya 150 yang gitu-gitu. Kemudian Bang ini, kalau arrow biasa itu kan kita ada rumusnya ya, apa namanya tuh FOC, kemudian berapa gram GPP segala macam. Nah untuk menzil ini gimana nih? Apakah ada seperti itu juga dengan LBS sekian harus pakai yang berat sekian, harus dengan spine sekian, ada nggak seperti itu? Kalau saya sih gini, waktu pas saya memilih aero menzil itu, banyak juga kan sebelum itu kan kita juga sering nanya-nanya ya ke aero maker juga bahan-bahan seperti apa. Memang yang banyak dipakai itu spruce dan petung ya. Di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Alhamdulillah, ada tukang kopi datang. Terus. Kalau di luar negeri kan mungkin ada macam-macam, ada pinus, ada cedar yang dipakai dan diserut manual. Cuman kalau di Indonesia banyak emang petung sama spruce. Paling banyak. Yang pinus juga masuk karena diserut ya. Dan uniknya juga ketika bahan sama, berat sama, belum tentu hasilnya sama. Itulah uniknya cara membuat menzil. Belum lagi gimana pengalamannya nih kira-kira? Ya, jadi kalau misalkan mau lihat bahan itu benar yang dibilang Bung Melcot ya. Jadi dengan berat sama, panjang sama, saya pun pernah tes juga dengan aero menzil yang sama Kang Effendi. Waktu itu saya pakai yang di Palu. Di Palu itu beratnya sama, memang konstruksinya agak berbeda, tapi bahannya ini yang lebih spine-nya lebih keras ya, bahannya lebih keras. Dia terlihat lah lebih tua ya bahannya itu. Nah itu yang memang yang saya pakai mulai dari Kalianda itu dapat di 313, aero yang sama juga di Banjar 333, yang terakhir itu di Palu, Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Barat 325. Itu dengan aero menzil yang sama gitu, di berat kalau nggak salah 15 gram ya, di DL26 bukan DL ya, di 26 LBS 43 busurnya busurnya AJ Archery. Berarti jadi tidak ada Pade Supri. Tidak ada rumus khusus ya kalau menzil gitu ya. Kalau untuk untuk pembuatnya pasti ada rumus khusus. Gitu. Ada rumus khusus. Lebih ke Kang Effendi-nya. Itu ada rumus khususnya. Kalau saya hanya melihat secara archernya ya. Tendang sih. Ya, terus. Kayak ada juga kemarin Kang gimana sih tekniknya gitu kan, teknik menzil. Sebenarnya saya pun nggak pernah latihan menzil, ya kan, nggak pernah latihan karena kita juga nggak ada lapangannya. Tapi kita di situ ada elevasi, yang namanya ketika menzil kan kita butuh elevasi ya, sudut ya. Itu saya kalau nggak salah di 60 derajat lah, kira-kira 60 derajat. Ya, ntar diukur-ukur sendiri lah. String itu lurus gitu, dilurus gitu stringnya pas kita tarik. Pas tarikan gitu kita tarikan maksimal. Jangan terlalu buru-buru juga jangan terlalu cepat juga gitu. Jadi gitu. Nggak pernah penetrasinya ada nggak yang lagi syuting tiba-tiba kena burung Bang, jatuh tuh burung mati? Nah enggak Bang. Ada nggak? Enggak, belum pernah Bang. Tapi pernah waktu itu Lu nembak kapal ada loh. Nembak kapal bisa masuk TV Bang. Iya, kapal-kapalan. Ya jadi seperti itu ya. Saya juga nggak tahu yang tercatat itu yang di Indonesia tuh jaraknya itu siapa yang mencatatnya gitu kan. Ya itu pengalaman saya aja. Oh jadi ini kenapa dibuat seperti ini ya, aerodinamis. Itu fungsinya memang dia untuk supaya tidak menahan angin gitu ya. Beda sama yang target nih. Kalau target kan lurus-lurus aja nih strike ya. Ping buat target dia berat ke depan, truk nancep gitu ya. Kalau ini memang makanya saya lihat nih dari tadi ini poinnya bukan besi ya, bukan logam ya. Ini apa nih? Kebanyakan biasanya apa? Tulang. Saya mau nanya, kelebihannya, kekurangannya barrel tuh apa sih sebenarnya? Polos dah, beneran nggak tahu. Barrel, kenapa dia dibikin di depan lebih kecil, belakang lebih kecil, tengah? Karena ini untuk mengatur spine, rekayasa spine. Karena defleksi aero rata-rata di tengah. Ketika lu beneran nggak tahu kayak? Ketika bicara.
tengahnya ini lebih besar, otomatis spine lebih keras, lebih kaku. Efek negatifnya apa, Pak? Efek negatifnya Terlalu kaku. Aero bakal lari ke kanan bila tidak sesuai dengan LBS busur. Sebenarnya itu bukan kekurangan, Bang. Masih uang sih. Bukan kekurangan sebenarnya. Cendolnya balik Gimana lagi. si Archer itu adaptasi. Adaptasi, balik lagi. Betul. Saya juga pakai ada Aero apa namanya? Barel gitu ya. Ya dulu gua kagak bisa tuh pakai Aero barel. Lari kanan mulu. Tapi lama-lama karena sekarang udah mulai jago. Soalnya ini jago, ya kan? Tandanya Azazil itu. Bibirnya menyong. Karena bisa. gua sendiri di Jakarta Open 2019 kemarin gua pakai barel. Tuh. Itu pakai barel? Barel. Buat perempuan? Yes. Masya Hasilnya tuh Hasil? kanan terus enggak? Dan rata-rata nih ya untuk para itu masalahnya itu. untuk para penjual, maker banyak yang belum mengerti apa itu aero barrel. Ketika dia baru mengtaper bagian belakang, sebenarnya itu tipenya candle foam, tapi candle, dia ada bilang lagi candle. aeronya taper barrel. Itu jadi masalah baru. Itu banyak yang itu juga masalah ya, makanya jangan bluan-bluan amat lah. Maksud gue ngomong bluan seneng banget. Maksud gue lu harus ngerti apa itu taper, apa itu barrel, apa itu candle form, apa itu stride ya kan. Ya itu ada jenis, ada nama dan ada karakternya si aero. Jadi nggak sembarangan, ada fungsinya. Jadi lu main bilang, gue jual aero barrel nih, mahal nih harganya nih kan, ya kan 1,2, pas lihat lah ini candle form bang. Iya kan itu aero barrel. Ini candle form, bukan barrel, beda barrel di sini. Jadi Sabar bang, jangan nyerah. Sabar. itu masalahnya. Jadi harus paham, ya. Dan itu Bang, setiap aero maker dia punya ukuran masing-masing. Jadi dia nggak ada yang seragam. Katakan si aero maker A gitu, dia mau ini candle form ya, dia mau tapernya katakan ada yang dari sejengkal dari depan, ada yang agak ke tengah, ada yang katakan bukan cuma 7 atau 9 in dari belakang. Katakannya udah 5 kali sih. Ramuan. Berarti Ya, memang maksudnya beda-beda tipe. Bapak ngomong Bang. katakannya 5 kali. Iya katakan. Nih, Bapak kemudian protes aja. mulai nih. Tadi kan ini nih kita bahas ya. Ini khusus fly shoot. Nah, sekarang busurnya nih. Busurnya kalau untuk fly shooting itu busur yang kita biasa pakai ground apa memang dia harus Khusus. intun tuh aja. Oh, busur sultan, Bang. Busur sultan. Kalau saya waktu itu pernah makanya Patuk dari Temboro kebetulan itu juga ada Kang Effendi, ada Pak D Supri yang kebetulan juga ada di situ, langsung saya pesan sama beliau. Beliau pernah bilang ini mau bikin spesial dia kan, spesial untuk flight shoot atau bisa ground juga gitu kan. Saya cuma bilang ya mungkin bisa dua-duanya lah gitu kan, bisa ground juga, bisa untuk flight juga, karena memang Jadi menang banyak, Bang. iya mungkin ada ininya juga kan, dia lebih, atau saya nggak tahu ya untuk membuat busur seperti apa, tapi saya minta waktu itu seperti itu gitu kan, itu jadi kayak gitu. Kemudian ini bang, saya pernah dengar gini, ini busur lo pakai buat fly shoot, abis itu udah, maksudnya tuh Selesai lah itu selesai busur ya kan. busur gitu. Itu Enggak benar sih. nggak sih? Itu mitos atau fakta gitu? Itu Kalau gua kenapa? gitu pakai- Kenapa kok ada yang bilang dia nanti langsung rusak atau gimana? Iya. Rusak gitu ya? Iya. Bisa dipakai cuma mungkin fungsinya kurang maksimal. Karena gitu kan ya. Itu apa dengan benar? karena Apa kan seperti itu? busur itu di LBS karena kan biasa kan dengan error ringan ya kan. Terus tarikan busurnya itu berat gitu misalkan, itu akan terjadi F ya. Tapi Semi dry fire. semi dry fire ya, dry fire itu. Ini pengalaman saya dari mulai yang dari Lampung sampai dengan Palu itu busurnya sama, AJ Archery, juga aeronya sama. FG ya? FG ya? Iya, FG bending ya, FG bending ya, karena itu penting juga untuk bending. Gitu. Kemudian ada nggak yang pengetahuan Bang Yuno nih ketika lomba tuh temen-temen satu lane-nya itu, satu shooting lane ada yang pakai apa, laminasi atau combo? Ada. Saya pakai Grozer waktu itu. Pakai Grozer. Siap tekor, Bang. Oh siap, emang saya Sultan. Sombong lagi. Sultan. Siap tekor kalau sultan. Bisa aja sih, Grozer bisa dipakai aja flight pakai. shoot ya kan. Makanya saya Honmo ya. Kalah. Sombong. Kalah. Oke, kan nah rekomendasi nih dari Kang Yuno nih, kalau buat temen-temen yang pengen fly shoot itu pakai EFG, pakai laminasi atau pakai hornbow yang paling enak
yang paling benar gitu lah. Kalau mau pakai laminasi oke. Kalau misalkan ya Sultan. Sultan pakai laminasi. Tapi memang bagus risikonya nggak tinggi apa-apa. ya. risikonya Mau tinggi pakai ya. FG juga bagus-bagus. Thank you lo beli. Sultan. Iya, FG di kita juga bagus gitu kan untuk kita pakai laminasi Dia untuk flat shoot gitu kan. Bagus pas nge-shoot doang, Bang. Hah? Besokannya nggak bagus. Berarti gimana FG? Iya, FG. Tapi yang bending ya. Ya, Lebih aman, lebih tahan aman. banting ya buat Ya, kalau belum sultan amat FG aja. Cuman gini, nih tambahan juga ya. Buat informasi, busur tuh beda-beda karakter. Nah, iya, jadi harus paham. Hmm. Kayak kenapa ada kawan-kawan yang pernah kita bahas kemarin masalah FPS, nggak mau nyinggung sih masalah ini, cuman itulah speednya itu busur di sinilah jadi percobaan untuk para boyer sebenarnya. Inilah ajangnya lu mau ngetes gengsinya para boyer itu ya adanya di Benzil sebenarnya. Oh gitu ya. Sebenarnya di situ. Speednya, tembakannya, ya kan, jauhnya, Kuatannya. pecah apa enggaknya, kuatnya itu ya di situ. Daya sebenarnya. lenting yang penting itu ya, lenting. daya lenting. Ya, dia ngejarnya itu. Ya. Tapi kalau lo ditarget tapi terus lo ngetes FPS, ya nggak perlu. Iya. Karena kan ngejarnya akurasi. Iya. Lagi main targetnya lagi bicara mensil beda, ya kan? Karena belum tentu juga busur dengan LBS berat itu ya 100 LBS lah Iya, katakan ya. tentu. Dia tuh nggak bisa terbang sejauh busur yang memang dikhususkan buat fly suit. Betul. Katakan dia 45 LBS gitu ya. Jadi memang yang diperlukan adalah daya lenting juga ya, bukan cuma Enggak, berat karena aja. kalau dalam menjil Bang, faktor aero itu 70%, busur itu 20%, 10% itu ada di archer. Lebih Makanya utama itu di aeronya. Oh, aeronya. Makanya saya tambahin Kalau juga Benzil. untuk archernya ya, untuk archernya kadang-kadang gitu ya. Bang, ini. Suka ada ketika kita tarik itu ya ketakutan itu. DF makanya ya Nggak itu maksimal. harus ikhlas saja. Lepas saja, ikhlas saja, kita maksimal bahwa apa namanya kita lepaskan itu udah ikhlas, jangan ada beban. Kadang-kadang suka masih takut, wah ini takut tarikannya, takut apa pecah gitu burusnya atau apa. Itu dihilangkan, kita benar-benar kosongkan itu. Setuju tuh. Itu. Jadi kita udah ikhlas saja. Jadi pada Itu saat uji coba juga kan yang Abang Andi bilang, uji coba untuk boyernya. Benar. Gitu kan. Itu Seperti sempet tuh kemarin tuh gua tuh nyobain tuh pakai Grozer ya kan. Ih, sombong banget ya kan. Wah, gila nih, jauh nih perasaan nih, Grozer ditembak menjil. Des, begitu ditembak ya kan. Ternyata aku salah nembaknya. Bukan naik. Berarti itu blow on. Kalau itu pengaruh. Oke, tadi disebut juga ya, kan kata Bang Andi atau Bang Andi tadi kalau nggak salah. Masing-masing busur itu bahan itu mempunyai karakter masing-masing gitu. EFG punya karakter sendiri. Kemudian laminasi punya sendiri dan lain-lain. Nah, minta tolong nih buat saya nih yang baru nih, yang newbie nih. Itu buat saya tuh paling bagus tuh, paling cocok. Pakai yang mana sih? Apakah saya laminasi biar langsung bisa akurat tembakan saya atau gimana nih? Buat kamu, Buat saya. kamu nggak bakat mana? Kayaknya yang lebih cocok jawab Bang Ande deh, karena dia tukang review. Gimana tuh? Minta dibantu nih. Kamu lebih rezekinya ada di air. Jadi kamu mendingan jualan kodok. Sama Budik Damber. Mudik dapur Bang. Nah, kalau masalah apa tadi? Ya itu. Busur jenis busur ya. Gini. Buat saya yang Gini. newbie bagusnya mana? Catat. Asik. Gua ada pulpennya catat. Ya. Gini. Lu mau main busur itu lu beli buat apa? Ya. Satu itu. Lu mau ke turnamen. Ngejarnya emang gua mau juara, gua mau podium, gua mau jago. Terus gua mau Mau gaya, jadi rockstar, Selfie, kawin lagi. selfie. Iya kan, misalnya gitu. Mau kayak Nah, gitu ini rencana kawin lagi. masuk turnamen. Ya lu beli laminasi. Kenapa gue bilang gitu? Lu beli laminasi karena dia paling simple, nyaman, akurasinya stabil, bagus, nggak neko-neko, nggak ribet. Kekurangannya adalah dia ringkih. Jadi, tapi kalau lu ngejarnya emang, gue mau beli busur kuat, gue mau turunin ini ke anak cucu gue, lu beli horn. Karena ya itu dia ribet, emang dia ribet, tapi dia kuat, ya kan? Kuat dalam artian serusak-rusaknya paling lemnya, ya kan? Lu bisa lem lagi ulang, lu bongkar, lu lem lagi. Tapi kalau sampai benar-benar patah itu jarang kejadian, walaupun ada, tapi itu sangat jarang. Paling retak, lu bisa timpa lem lagi. Intinya ada di kekuatan itu emang ada di busur horn. Kekuatan yang emang benar-benar natural draw
weight itu ya adanya di horn. Tapi kalau lo mau ngejarnya prestasi ya lo ke busur laminasi. Kalau lo nggak punya duit tapi pengen main dua-duanya, lo masuk ke fiber. Tapi fiber harus dilihat dia bisa ada penurunan jangka waktu beberapa bulan, paling mungkin maksimal 1 tahun. LBS biasanya turun, berubah, daya lifting hampir tergantung kurva. Beberapa yang udah gue cobain ada yang emang signifikan berubahnya, ada yang sedikit nggak terlalu berasa. Beda sama laminasi, stabil, bener-bener stabil. Grosser itu gue lumayan lama, hampir setahunan gitu ya, turun tetap. Kalau hibrid gimana nih bang? Yang lagi booming kan sekarang hibrid nih. Ini Nah, hibridnya emang paling ribet. Maksudnya dalam artian paling ribet karena hibrid ini teknologi baru, masih tanda tanya kalau menurut gue. Memang udah pernah dibuat sama kayak biokomposit ya kan, sama Grosser, terus sama orang luar, emang ada. Tapi kalau untuk bicara kekuatan, apalagi yang sekarang, masih tanda tanya sebenarnya. Seberapa lama sih dia bisa? Tapi kalau emang lama, udah ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun ada. tanda tanya di mana? Tanda tanya emang sekuat apa? Sampai kapan? Endurance-nya ya? Endurance, karena ini adalah 2 bahan yang berbeda. Dari natural, ya kan, yang si tanduk ketemu sama yang chemical, si fiber. Ya saat disatukan, ketemu sama lem yang chemical juga, kita nggak tahu gimana. Dan lu ngerawat tanduknya gimana? Pernah kepikir nggak lu punya tanduk tuh harus diapain? Nggak mikir tuh dia lumutan apa gimana ya kan? Dalamnya mungkin nggak cocok kimianya, itu masih tanda tanya sebenarnya. Jadi gue nggak bisa jawab kalau hibrid itu seperti apa. Gue belum ada ilmunya. Nanti kita skip dulu kalau hibrid gitu. Nah, kalau untuk yang tadi yang saya tanya tuh, untuk yang pemula itu lebih, karena banyak nih temen-temen kita yang mulai-mulai nih Maunya main apa? Kita arahkan apa kita tanya gitu, Punya duit berapa gitu ya. akhirnya kalau gue ujungnya gitu begitu ya. budgetnya berapa. Budget dulu. Yang Budget berapa, aneh mau saranin main sih kemana? sebenarnya pemula pakai FV aja dulu. Ya. Jangan pakai VPC lah, karena bahaya. iya, Selain bahaya, itu juga bukan diperuntukkan untuk memanah, emang saluran air. Iya, lu mau bikin gorong-gorong ya kan. Saya pernah Enggak, matain ini kita bukan underestimate Boyer yang masih bikin bukan. divisi ya, enggak. Iya, enggak iya. ya. Kita hanya merekomendasikan Ya, aja. Rekomendasi. mungkin kalau untuk anak-anak SD bisa kali ya. Iya, buat main-mainan Tapi 2 jangan bulan, 3 lama-lama bulan. lah. Jangan Awal lama-lama. pengenalan mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian pindah lah ke yang lebih tinggi levelnya gitu kali ya. Iya. Mulai naik ke bending, pelan-pelan bertahap ada budget lagi, naik ke laminasi. Bebas. Cut dulu ya. Oke, kalau gitu kayaknya ini kan sebentar lagi ini Maghrib. apa namanya? Maghrib. Isa, Apa Isar? Jadi Asar. kita sepertinya harus tutup dulu rangkaian Obrolan rangkaian santai. obrolan kita. Oh ya, MC-nya dia ya, biar dia ngomong. Iya. Gue pengen denger dia ngomong, susah gue tahu. Emang enak, gue udah tadi mikir. Emang enak jadi vlogger. Enak. baik. Baik. Oke Dari deh. tadi tunggu itu. Mungkin untuk kali ini ya, kita udahan dulu nih ngobrol-ngobrolnya, karena kalau misalkan kita mau ngobrolin yang lain Iya. masih terlalu banyak, masih Panjang. terlalu Luas. luas Next banget. bahasan. Mungkin bisa pagi ketemu sore, sore ketemu tahun depan baru kelar gitu Nah, kan. lo gimana itu? Belum lagi nanti kita mau belum lengkap sebenarnya, belum ada Bang Yuga juga Iya. gitu kan, yang mungkin nanti bisa jadi narasumber. Oke deh kalau gitu mungkin kita tutup aja kali ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Iya. komen aja ya Ya, di YouTube gua, Iya, bisa. tanyain aja silakan. Nanti mudah-mudahan gua catat, kita bikin lagi kayak gini. Ya. Oke. Q&A. Q&A. Iya kan. Baik, kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, kata-kata yang salah, Banyak ya sempurna. namanya juga kita di pemanah-pemanah Iya, anu lah ya. subjektif, iya. Ya mohon dimaafkan lah ya. Berdasarkan pengalaman aja. Gak ada Oke. ilmunya, kita Nggak ada mah blow on. Beneran. Kita tutup. Salam brotherhood. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayam ungkep Ami. Pengen tahu. Kayak mas itu.